Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini kita fun reading ya. Aku udah lama nggak fun reading. Yang seharusnya tema ini udah aku upload akhir bulan Februari ya. Tapi karena kesibukan, jadi aku baru upload sekarang. Tapi nggak apa-apa ya, ini masih awal bulan. Nah, temanya adalah siapakah yang akan mencari kamu dan menemui kamu di sepanjang bulan Maret ini. Karena aku narik energinya udah di tanggal 8, jadi mungkin beberapa energi udah terjadi ya di awal Maret ya sampai tanggal 8 ini. Nah, yang mencari kamu atau menemui kamu bisa lebih dari satu orang ya. Oke, namun karena ini general reading, jadi harus aku sampaikan belum tentu semuanya resonate. Jadi mungkin bisa resonate semua, mungkin sebagian atau bahkan nggak sama sekali. Jika kamu merasa nggak resonate, ambil manfaatnya buat hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke. Siapa saja yang menemui kamu atau mencarimu di bulan Maret ya. Aku tarik energinya dengan kartu tarot dulu. Nanti kita juga akan sinkronkan dengan beberapa deck kartu yang lain. Oke. Deck. Ini sih udah jelas banget energi mantan ya. Energi mantan atau mungkin bukan mantan, tapi seseorang yang udah sama sekali lose kontak sama kamu, bahkan mungkin kamu udah ngeblokir dia atau dia yang ngeblokir kamu, atau mungkin kalian udah saling blokir ya. Jadi seseorang yang sebelumnya sama sekali kalian udah nggak ada kontak ya. Jadi seseorang yang memang udah lose kontak sama kamu. Oke. Oops, next ya. Ya, Five of Cups. Dia adalah seseorang yang komunikasinya atau hubungannya tuh on off sama kamu. Jadi somewhere dia itu begitu intens ya, nyariin kamu, komunikasi, kasih kamu perhatian, harapan-harapan ya, bahkan memberikan waktunya, energinya buat kamu, bahkan merayu kamu gitu loh. Tapi terkadang juga dia menghilang ya. Oke, kita lihat lagi. The Hangman. Ini udah jelas banget dia adalah seseorang yang saat ini hubungannya ngegantung ya. Jadi bingung, teman biasa kok lebih dari temen, dibilang pacar tapi kok dia nggak ngasih kepastian, dibilang lanjut tapi dia kok menjauh, dibilang putus tapi kok nggak ada kata-kata putus. Nah itu ya. Oke, kita lihat lagi. Two of Swords. Dia yang mencarimu atau menemui kamu adalah seseorang yang udah punya pasangan ya, atau seseorang yang menghadirkan option lain. Oke, kita lihat lagi. Ya, The High Priestess ya. Dia adalah seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi sama kamu, tapi sebenarnya kamu sama dia tuh nggak ada masalah. Kalau dari kartu death ini kan jelas banget ya, kamu sama dia pernah mengakhiri hubungan, udah jelas banget mantan. Tapi kalau The High Priestess ini kamu nggak pernah ada masalah sama dia. Dulu kamu pernah deket tapi nggak sampai jadian ya, atau nggak sampai jadian, nggak ada komitmen. Kemudian ya udah dengan kesibukan masing-masing ya, kamu udah sibuk fokus dengan kehidupanmu, dia pun juga. Nah di bulan ini tiba-tiba dia muncul ya, bersilaturahmi sih lebih tepatnya ya, menanyakan kabar kamu. Oke, nah sekarang kita cek dengan deck kartu aku yang lain ya. Ini namanya kartu Drupadi. Jika ada beberapa yang sinkron artinya
ya energinya kuat bahwa seseorang itu memang mencari kamu atau menemui kamu di bulan ini. Ya, Prince of Diamond. Oke. Dari Prince of Diamond ini, dia kalau kamu feminim ya, karena dia energinya maskulin. Energi maskulin, usianya lebih muda dari kamu. Secara fisik sih good looking gitu, ganteng gitu ya. Atau kalau ganteng tuh kan relatif ya, tapi penampilannya cocok gitu ya, bersih, wangi, rapi, terus apa namanya, klimis gitu ya, atau stylish gitu ya, terus selalu up to date gitu ya, boleh dibilang juga kayak gaul gitu ya. Terus dia juga seseorang yang friendly, suka memang ekstrovert ya, memang benar-benar suka bersosialisasi, punya banyak circle, kemudian ya boleh dibilang dia anak gaul lah ya, seperti itu. Tapi dia bukan tipe-tipe yang manja ya, walaupun usianya lebih muda dari kamu. Secara finansial dia mandiri, jadi dia punya pekerjaan sendiri, dia mandiri, pekerja keras juga, bahkan dari karir dan keuangannya terbilang sukses ya. Oke, kita lihat lagi. Yap. Nine of Diamond atau Fortune. Dia adalah seseorang yang sangat beruntung. Artinya dia dilahirkan atau berasal dari keluarga yang berkecukupan, bahkan sangat mapan. Latar pendidikannya juga bagus, karirnya juga bagus, keuangannya juga mapan. Jadi kayak di segala aspek kehidupannya itu kayak dia itu selalu beruntung gitu loh. Oke. Yap. Six of Spades Anxiety. Ini sinkron dengan Five of Cup. Dia adalah seseorang yang sering on-offin kamu. Jadi kadang begitu intens ya, bikin kamu happy, bikin kamu berharap, tapi kemudian ngilang ya. Nanti dapat berapa hari atau berapa minggu, nah dia datang lagi nyariin kamu. Jadi benar-benar bikin kamu tuh overthinking. Kayak kamu tuh jadi bingung nih maunya apa sih. Iya enggak harusnya gitu. Kalau udah pergi ya udah jangan balik lagi, tapi dia ini enggak. Nah setelah dia bikin kamu galau, ngeghosting, di bulan ini dia mau balik lagi, atau mungkin sudah terjadi di awal bulan kemarin ya. Oke, jadi ini udah ada satu energi yang emang sinkron. Oke, next Prince of Club ya. Ini sih energi toxic. Nah ini aku rasa ini sinkron dengan ini ya, energi Death, Five of Cup, The Hangman, dan juga Two of Swords. Energi maskulin, jadi buat kamu yang feminim ya, usianya lebih muda juga dari kamu, tapi dia ini toxic ya. Toksiknya itu ya dia mempunyai pasangan atau dia gebetannya banyak, tapi di sisi lain dia cemburuan, dia terobsesi sama kamu, dia mengekang, mengontrol, atau beberapa ada yang bahkan memanipulasi ya, seperti manfaatin kamu, dia playing victim ya, intinya toxic lah ya. Nah ini bisa seseorang yang on off itu, karena on off itu kan juga termasuk toxic ya, atau seseorang yang lagi ngegantungin hubungan sama kamu, atau seseorang yang punya pasangan, atau dia menghadirkan option lain ya, atau dia mantan kamu nih ya. Oke, kita lihat lagi ya. Six of Diamond, lagi-lagi energi dari orang masa lalu ya. Dia adalah orang dari masa lalu, tapi di masa lalu itu dia ini sering banget bantuin kamu, bahkan finansial kamu juga ya, atau nggak harus finansial ya, dia sering bantuin jika kamu ada masalah, kamu butuh sesuatu, dia itu selalu hadir buat kamu. Nah di bulan Maret ini ya dia akan hadir lagi, energi mantan ya, entah kenapa nih yang ketarik lebih banyak energi mantan dan ya toksik yang lain. Oke, sekarang kita cek dengan kartu Lenormand. Semoga ada energi orang baru ya guys.
Siapa yang mencarimu atau menemui kamu di bulan Maret? Ya. The letter. Ini sih energi orang jauh. Jadi seseorang yang kamu kenal melalui internet. Ya, baik kamu kenalnya melalui sosmed atau dat apps. Oke. Kemudian the bird ini juga sama, hampir sama seperti the letter ya, energinya seseorang yang berkomunikasi dengan kamu atau kamu kenal melalui internet ya. Jadi kamu mungkin berkenalan dari sosmed atau dat apps. Nah, di bulan Maret ini ya dia masih akan intens berkomunikasi sama kamu ya. The woman. Jika kamu maskulin, ini ada energi feminim ya, yang akan mencari kamu atau bertemu dengan kamu, seorang wanita yang dewasa, berapapun usianya, tapi secara kedewasaan dia itu lebih matang dari kamu ya, secara pemikiran, mungkin juga karirnya juga mungkin lebih mapan, atau pengalamannya ya, berapapun usia dia. Kemudian ada kartu the tree ya, energi orang lama juga, mau ini mantan, mau ini gebetan, mau ini memang pasangan kamu, intinya kamu sama dia ini kenalnya udah bertahun-tahun, lebih lah kalau 2 tahun 3 tahun ya. Lihat satu lagi. Yap. Di Anchor ya, dia adalah seseorang yang selalu ada buat kamu. Dia seseorang yang mempunyai perasaan yang dalam, bisa jadi ini energi pasangan atau HTS-an, close friend, apapun itu yang dari dulu sampai sekarang dia itu tetap selalu ada buat kamu. Nah, di bulan Maret ini ya kamu tetap bersama dia gitu loh. Dia tetap intens nyariin kamu gitu ya, menemui kamu. Sekarang kita cek untuk profesinya ya. Profesi dia yang mencarimu atau menemui kamu di bulan Maret. Dia berprofesi, ini pasti feminim maskulin ya, sama ya. Berprofesi sebagai perawat ya, atau suster, nurse. Ada yang sebagai YouTuber, mungkin dia konten kreator ya, mungkin nggak harus YouTuber tapi konten kreator yang bekerja untuk internet ya, atau kayak digital gitu ya, atau dia punya channel YouTube. Ada yang bekerja sebagai pelaut, mungkin jabatannya nggak harus nahkoda tapi bekerja di kapal, mau itu ABK atau nahkodanya sekalipun ya. Kemudian ada yang bekerja sebagai tour guide atau pemandu wisata, atau dia bekerja di travel agent, atau mungkin dia punya bisnis travel agent gitu ya, atau sebagai tour leader. Banker ya, ada yang bekerja sebagai banker atau bekerja di bank, mau jabatannya apapun itu. Ada yang sebagai chef atau dia punya usaha kuliner atau cafe gitu ya, food and beverage. Ada yang bekerja sebagai babysitter. Nah, kalau babysitter ini pastinya perempuan ya. Kemudian ada yang bekerja sebagai penjahit atau desainer ya. Ada yang bekerja sebagai barber atau dia punya usaha barbershop, atau mungkin dia hairstylist atau punya salon. Kemudian ada yang bekerja sebagai dokter gigi.
Oke, aku ambil lagi. Oke, ada yang bekerja sebagai kurir, ada yang bekerja sebagai electrician ya, atau pekerjaannya itu bekerja di bidang listrik. Nah, mungkin dia bekerja di pabrik, perusahaan gitu ya, atau apa namanya, insinyur, atau bisa juga di proyek-proyek gitulah ya, yang bidangnya itu memang tentang listrik ya. Bahasa ininya sih electrician gitu. Apa nih kalau istilah di sini ya? Oke. Kemudian ada yang bekerja sebagai masinis, atau nggak harus masinis tapi bekerja di kereta api gitu loh ya. Oke, aku ambil 2 lagi ya. Ada yang bekerja sebagai dancer atau penari, atau dia ya hobi aja gitu ya menari. Kemudian oke, gardener. Ada yang memang kayak pekerjaannya itu berhubungan dengan landscape gitu ya, pertamanan, atau memang cuman hobi aja. Nah, kita tarik untuk zodiak. Zodiak dari orang-orang yang mencarimu dan menemui kamu di bulan Maret, karena bisa aja lebih dari 1. Ada yang berzodiak Merkuri itu Gemini, Virgo, Sun Leo, Moon Cancer, Capricorn, Scorpio, Libra, Leo, Gemini, Sagittarius, dan Virgo. Untuk inisial namanya bisa nama depannya, nama tengah, nama belakang, atau nama panggilan atau nickname-nya dia ya. Ada yang berinisial W, U, F, A, C, Y, T, H, K, C lagi, E, F, P, I, dan C. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Oh ya, sebelumnya untuk clue-nya kan ada profesi, ada zodiak sama inisial nama. Nggak harus semuanya ada. Kalau salah satunya ada dan kamu merasa energi seseorang yang kamu maksud ada di sini, ya kemungkinan besar dia yang bakal nyariin kamu ya. Oke, semoga resonate. Thank you. Bye bye.